Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Saskia. Di sini mungkin sebelumnya saya mau cerita dulu. Kalau saya dulu pernah terjerumus di dunia malam yang membawa saya menjadi seorang DJ. Terus lalu setelah itu saya juga mengalami divonis kanker payudara stadium 3 grade 3 yang mengharuskan saya menjalankan kemoterapi selama 9 kali. Terus operasi sebanyak 7 kali. Itu semua mengakibatkan rambut saya menjadi botak dan kaki sempat tidak bisa berjalan. Mau sholat pun nggak bisa sampai harus lap sama adik-adik gitu. Di situ sempat yang merasa sangat-sangat depresi gitu loh, kehilangan salah satu mahkota perempuan. Di situ saya merasa bahwa Allah sedang menegur saya dengan apa yang sudah saya perbuat di masa lalu gitu loh. Aku mau mohon ampun dan mau memperbaiki semuanya. Yang pasti tidak akan mau melakukan kesalahan yang sudah pernah diperbuat sampai terjerumus narkoba. Sampai menjadi seorang DJ, terjerumus dengan dunia gemerlap malam. Tapi di sisi lain juga Aida bingung gitu loh. Bingungnya adalah ingin ada rasa hijrah Pak Ustadz. Besar banget perasaan ingin hijrah ini, tapi Aida bingung. Di sini Aida juga membesarkan kedua buah orang anak sendirian, dan yang dibukakan selalu jalan yang ada di dunia malam. Makanya bingung, selalu bertanya sama Allah, Aida mau hijrah ya Allah, tapi kenapa selalu yang dibukakan jalan ini? Aida berusaha melamar kerja ke kantor, kemana, tapi masih selalu dibukakannya di pintu yang salah. Dalam kondisi sakit pun Aida harus bergadang, harus berjuang untuk menafkahi kedua anak sendirian. Allah Maha Baik, nggak sekarang pasti akan dijawab semua Aida doa-doanya. capek. Nggak apa-apa kok nangis, boleh nggak apa-apa. Sabar ya. Sudah berapa kali Aida coba bunuh diri Ustaz. Tapi sekarang Aida pikir setelah mengidap kanker ini justru Aida sekarang takut mati karena anak-anak masih kecil. Mereka nggak ada siapa-siapa selain Aida. Ada berapa anaknya Kak Ida? 2, Ada 2 anaknya. Usia 7 sama 8 tahun. 7 dan 8 tahun, masih kecil ya Kak Ida. Suami masih ada? Mantan suami. Mantan suami berpisah? Iya. Kenapa Kak Ida? Sudah banyak hal yang memang tidak perlu diceritakan tentang dia, tapi intinya beliau adalah laki-laki yang sangat mengecewakan dalam rumah tangga. Izin mantan suami bertanggung jawab terhadap 2 anaknya. Kurang bertanggung jawab Pak Ustadz. Bunda. Satu, Allah tidak mungkin membebankan seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada pertanyaan, kenapa ujianku seberat ini? Maka tolong yakinkan di hati, ya,
Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Ujian ini gak diberi kepada orang lain, tapi diberikan kepada kita. Karena Allah tahu kita sekuat itu. Allah aja tahu, Allah aja yakin. Masa kita gak yakin? Maka tegar dalam hidup. Mohon maaf ya, jauhkan pikiran untuk bunuh diri, mengakhiri hidup. Jangan, itu dosa besar. Tegar dalam hidup. Selanjutnya apakah ini ujian disebabkan karena setiap dosa yang pernah kita lakukan? Boleh jadi iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali itu adalah disebabkan karena kesalahan kita. Tapi ingat, kenapa? Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Gak apa-apa. Gak apa-apa Allah nguji kita, gak apa-apa. Asalkan dengan ujian itu Allah hapusin dosa-dosa kita. Lebih baik bersih di dunia daripada nanti menumpuk di akhirat. Rasa sakit. Oh, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu rasa sakit pun kecuali rasa sakit itu menghapuskan dosa yang pernah kamu lakukan. Maka dalam surat Al-Hijr ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jangan pernah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat, orang yang salah. Maka Kak Aida, boleh jadi ujian yang menimpa hari ini sebab daripada dosa kita. Kenapa? Allah pengen menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah itu baik? Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat berharga? Bunda sayang, pemirsa Trans TV, kadang banyak orang yang gak paham ya. Kalau dengan diuji itu kita bisa lebih dekat dengan Allah. Itu bagus atau tidak? Itu nikmat atau bukan? Kita kadang lebih fokus dengan ujiannya, tapi lupa dengan nikmat untuk bisa mendekat kepada Allah. Bukankah Bunda saat sakit doanya lebih panjang? Betul? Bunda saat sakit bisa menangis saat berdoa. Betul? Bunda saat sakit sujudnya lebih lama. Betul? Itu nikmat bukan? Tapi kenapa Bunda tak pernah menghitung sebagai nikmat? Seringkali kita menghitung itu musibah. La. Hadhihi ni'mah. Itu nikmat. Sebaliknya, mohon maaf untuk semua yang sedang merasa hidupnya baik-baik saja, yang sedang merasa bahagia, yang sedang merasa semuanya lapang. Hati-hati. Kalau semua pernak-pernik dunia ini malah membuat kita jauh dari Allah, laisa ni'mah bal istidraj. Itu bukan nikmat. Itu namanya apa? Istidraj. Sesuatu yang menjerumuskanmu pada ketidakbaikan untuk hidupmu. Insya Allah Kak Aida, Allah sedang gugurkan dosa-dosanya Bu. Setelah ini pasti ada pelangi setelah badai. Ada senyuman setelah tangisan. Ada kebaikan setelah keburukan. Pelan-pelan ya. Sambil Kak Aida mencari yang lebih baik pekerjaannya. Yang kemarin ketika tahu salah, kalau belum bisa hijrah, benci pekerjaan itu di hati. Benci. Sampai kebencian itu nanti membentuk takdir yang Allah berikan sebagai pengganti. Kapan itu datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bertanya, kapan pertolongan Allah itu tiba? Allah katakan, pertolongan Allah itu dekat. Sangat dekat. Tergantung cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat, semakin pertolongan mendekat. Boleh jadi Allah tidak mengganti pekerjaannya, tapi setidaknya Allah tenangkan hati Kak Aida.
untuk tidak merasa rapuh dan harus terjatuh dengan semua keadaan. Semoga Allah menolong kita semua yang sedang diuji hari ini. Amin ya rabbal alamin.